Batu kecil yang dibentuk oleh perpaduan api suci 10 warna dan kecemerlangan iblis, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu sekecil setetes air di lautan. Tetapi pada saat dia menyerbu mulut jahat Ming Yuan, gelombang besar terjadi di antara dunia ini. Ledakan, ledakan keras, mengejutkan hati orang, mengenai jiwa secara langsung, dan bahkan mulut jurang yang tidak dapat dihancurkan mulai runtuh dalam sekejap, runtuh. Serangan seperti itu, benar-benar mencapai level skill bertarung demigod. Melihat pemandangan ini, hati Lord Lei tiba-tiba terbalik, dan matanya yang indah penuh dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Keterampilan bertarung tingkat ini tidak mungkin ditampilkan hanya dengan kekuatan tingkat reinkarnasi 5 kali lipat. Bersamaan dengan suara keras, banyak pria kuat mengangkat kepala mereka dan menatap langit. Di atas langit, ada pemandangan api penyucian yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dengan Mouth of the Abyss sebagai pusatnya, gelombang kejut energi yang menyilaukan berdesir, dan seluruh langit kosong tampaknya dihantam dengan kejam oleh beberapa makhluk besar, dan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap. Langit runtuh, gunung-gunung dan sungai-sungai bergoyang, gunung-gunung, sungai-sungai, dan barisan pegunungan besar yang membentang bermil-mil tak terhitung jumlahnya runtuh dan runtuh. Kabut iblis dari tinta darah dan lava berwarna darah yang mendidih langsung menggantikan kekuatan jahat tak berujung yang berasal dari mulut abis, dan kekuatan keduanya mengalir turun dari seluruh langit. Di atas langit, celah di langit tiba-tiba muncul, seolah-olah dihancurkan oleh pukulan Xiaoyan. Bahkan guntur langit dan bumi, yang dibanggakan oleh guru guntur, mungkin tidak dapat menghasilkan kejutan yang begitu mengejutkan pemandangan. Tidak, mustahil. Pada saat ini, mata Xuan Ming langsung memerah, dan raungan kemarahan menyapu. Bagaimana bisa? Saya telah dengan susah payah merencanakan rencana yang sempurna selama 1000 tahun, dan itu hanya langkah terakhir, dan itu adalah kesuksesan yang sempurna. Bagaimana itu bisa dihancurkan sepenuhnya oleh Xiaoyan dengan kekuatan satu orang? Tetapi apakah Xuan Ming percaya atau tidak, ketika batu itu dilemparkan ke mulut jurang, kekosongan yang mengarah ke dunia bawah benar-benar menghilang. Ruang hari ini jatuh dan bergelombang, seperti sesar kosong berbatu, dan gelombang api panas yang sangat menyilaukan terus-menerus condong dari mulut langit. Aura jahat dan materi gelap di seluruh dunia sekarang sedang dipanggang dan dimurnikan oleh api suci yang panas ini. Dunia perlahan kembali ke penampilan aslinya yang damai. Sosok hitam kurus berdiri dengan lembut di mulut api, matanya tertuju pada pria mengerikan di langit. Pelaku dari malapetaka ini, penguasa kerajaan Xuan Ming. Rencanamu, gagal total. Xiaoyan berbicara, suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak tertahankan. Tampaknya pria yang berdiri di depan Xuan Ming saat ini bukan lagi manusia. Itu adalah nafas api, itulah master tertinggi yang sebenarnya. Namun, tidak peduli seberapa panas dan suci halau api meletus dari mulut api, itu tidak membawa beban apapun ke Xiaoyan. Lingkaran emas diam-diam menyembur keluar dari tubuh dan menyebar ke kulit. Nyala api itu langsung menjadi bilah paling tajam dari tangan yang terakhir. Xiaoyan, jangan berpikir bahwa jika kamu melanggar rencanaku, aku akan dibantai olehmu seperti ini. Pada saat ini, Xuan Ming, melihat Xiaoyan yang menyendiri dan tak tertahankan, tiba-tiba menjadi gila. Dalam bencana ini, dia adalah pemenang terbesar, tetapi sekarang dia kalah, dan dia tidak kehilangan apa-apa. Namun, dia adalah orang yang berhati-hati, dan dia telah meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Pada waktunya, dia pasti malu dan melenyapkan Xiao Yan dan orang lain yang menghalangi rencananya hari ini. Orang ini selamat dari ledakan perpaduan Xi Yan dan pancaran iblis. Tunggu kembalinya Tuan nanti, kalian semua harus mati. Tawa gila perlahan berlalu, dan di belakangnya, mulut jahat besar tiba-tiba muncul. Mulut raksasa jahat itu seperti pusaran ruang dan waktu, dan tidak ada yang tahu kemana dia akan melarikan diri. Tidak baik. Melihat ini, Xiaoyan berseru, dia hanya ingin mengerahkan kekuatan besar untuk menyerang dan mencegatnya, tapi sudah terlambat. Sampai ketemu lagi. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Xuan Ming tampaknya menikmati dirinya sendiri saat dia melihat ekspresi Xiaoyan berubah dari angkuh menjadi jelek, tapi dia tidak memperhatikan 8 manik-manik jahat yang bertumpu di telapak tangannya, sedikit gemetar saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang menyebabkan dia kekuatan ketakutan datang melintasi ruang dan waktu. SSSTTT, Xuan Ming, ini sudah berakhir.
Suara lega perlahan terdengar dari langit, dan bersamaan dengan suara ini, ada teriakan yang menusuk hati. Petir hitam yang ganas diam-diam menghilang ke langit, dan terkikis ke tubuh Xuan Ming tanpa fluktuasi. Tiba-tiba, tubuh Xuan Ming tampaknya telah dipecah menjadi tamu tak diundang. Bayangan hitam mengamuk dan dengan kejam menelan hidupnya. Jarum penghancur Netherworld. Bagaimana benda ini bisa ada di tanganmu? Merasakan bayangan serakah berlarian di tubuhnya, wajah Xuan Ming akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Penguasa pemakan jiwa memanfaatkan momen ketika Xuan Ming melemparkan pusaran waktu dan ruang, memadatkan semua kekuatannya, menuangkan jarum tipis hitam, Xuan Ming memeluk kepalanya dan berteriak, tubuh dan jiwanya tertelan sedikit, dan itu menghilang di sini hanya dalam beberapa saat. Senjata jahat kedua di dunia hantu, jarum penghancur Netherworld, datang dan pergi tanpa jejak, kekuatannya misterius dan tidak dapat diprediksi, sekali terkena jarum ini, pasti akan mati. Namun, sangat sulit untuk memadatkan senjata jahat semacam ini, dan menghabiskan jutaan hantu dan hantu, yang benar-benar luar biasa. Anak nakal, setelah membunuh Xuan Ming dengan satu pukulan, penguasa pemakan jiwa tampaknya telah berusia ratusan tahun dalam sekejap, dan sebuah rune hitam dengan cahaya redup di telapak tangannya naik sedikit. Jimat pemakan jiwa, guru, siapa kamu? Kulit Xiao Yan menjadi sedikit lebih tenang. Bahkan dengan pemurnian kekuatan api sucimu, masih ada aura suram dan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di ruang ini. Hanya dengan menelannya dengan kekuatan melahap jiwa, lelucon ini dapat sepenuhnya berakhir. Lord of Soul Eater membuka mulutnya, dan suaranya penuh kegembiraan. Terserah guru untuk melakukan hal semacam ini. Tidak. Kamu membutuhkan kekuatan ini lebih dari aku. Si kecil, tangkap. Begitu dia selesai berbicara, jimat pemakan jiwa diam-diam mendekati Xiao Yan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan melahap memenuhi udara, dan kekuatan jahat-jahat yang tak terhitung jumlahnya membuat semburan raungan, yang semuanya ditelan oleh Xiao Yan tanpa kecuali. Dan kekuatan Xiao Yan, yang telah melejit ke puncak reinkarnasi lapis kelima karena perang dan darah naga, kini perlahan menyebar ke alam yang lebih menakutkan dengan penambahan kekuatan jahat yang tak ada habisnya. Perang telah benar-benar berakhir, dan tak terhitung orang kuat menarik napas lega, dan pada saat yang sama berteriak serentak ke bayangan hitam tipis di atas langit, Xiao Yuzu Tuhan itu perkasa. Pada akhirnya, kekuatan Xiao Yan benar-benar diperbaiki pada tingkat reinkarnasi 6 lapis setengah langkah. Jelas, setelah tingkat reinkarnasi ini, semakin jauh ke belakang tingkat reinkarnasi, semakin kuat yang dia butuhkan. Berakhir. Yah, sudah berakhir. Serangkaian hal, seperti sisa perbaikan ruang, akan dilakukan oleh orang-orang yang berdedikasi. Ketika malapetaka itu berakhir, tubuh Xiao Yan langsung kembali ke altar Li Hunyu, melihat dua wanita di depannya, dia tidak bisa menahan senyum. Lain kali, hati Mu Yingying menghangat, dan dia langsung jatuh ke pelukan Xiao Yan dengan air mata di matanya, tapi dia menelan kata-kata itu lagi. Lain kali, ayo pergi bersama. Yun Yun diam-diam meraih lengan Mu Yingying dan berkata dengan manis. Bajingan ini cukup diberkati. Beberapa orang tingkat tinggi menonton adegan seperti itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetapi suara mereka penuh kekaguman. Keturunan klan Xiao, penguasa domain api tak berujung, Xiao Yan, pantas mendapatkan namanya. Bencana ini akhirnya berakhir. Meskipun wilayah api tak berujung dan seluruh dunia hantu menderita kerugian besar, ras jahat di luar wilayah itu juga menderita kerugian besar. Terlebih lagi, setelah pertempuran ini, kekuatan wilayah api tak berujung mungkin akan menembus seluruh dunia 1000 besar. Perang berakhir, dan kabut dunia hantu yang mengelilingi celah-celah di dunia hantu sepanjang hari juga dimusnahkan oleh pemakan jiwa dan yang lainnya, membuka kembali lorong yang tak terhitung jumlahnya antara dunia hantu dan dunia besar. Lorong baru saja dibuka, dan bagian dari pasukan yang dipimpin oleh Raja Shuro, Dewa Perang di Surga, dan Wakil Kepala Istana Dakiamong, tentara telah menjaga di luar lorong selama puluhan hari. Aura hantu suram yang dilemparkan oleh penguasa dunia-dunia hantu adalah formasi iblis mengerikan dengan 600.000 garis. Setelah Master of Soul Eater dan yang lainnya bernegosiasi dengan orang kuat dari dua kekuatan, mereka masing-masing kembali ke alam surgawi dan istana 1000 besar. Namun, setelah pertempuran dunia hantu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya memahami bahwa perang kedua antara langit dan bumi telah dimulai,
kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah waspada, dan seluruh dunia telah memasuki keadaan kewaspadaan ekstrim, yang digunakan untuk menangani serangan ras alien. Alam abadi, Dakiangong, alam hantu, tiga wilayah depan dan belakang diserang oleh klan jahat asing, menyebabkan dunia Dakian jatuh ke dalam semacam keheningan yang mati. Tampaknya tidak ada yang tahu di mana klan jahat asing akan menyerang waktu berikutnya. Di alam hantu, karena keserakahan pusat alam hantu dan lainnya, dengan pemusnahan seluruh pasukan dalam perang ini, kekuatan keseluruhan alam hantu telah sangat menyusut. Situasinya mirip dengan pusat alam peri, yang sangat menyedihkan. Sebagai upaya terakhir, Tuan Lei menjadi tuan baru dari pusat dunia hantu, dan dia berada di markas besar domain Jiwali. Berbahaya, menjaga ketertiban dunia ini. Adapun Duki Fei dan yang lainnya, mereka bergabung dengan pusat dunia hantu dan menunggu pengiriman master dunia, sehingga pusat dunia hantu perlahan memulihkan sedikit vitalitas. Pada hari kedua setelah bencana baru saja berakhir, Duki Fei, Mu Yingying dan Yun Yun sibuk di Li Sol Realm, ruang kosong di tengah alam hantu. Setiap pertemuan yang sangat penting direncanakan. Tentang aturan dunia hantu. Pada pagi hari ketiga, ketiganya perlahan menginjakkan kaki di rumah kayu dan sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu. Ini, semua pil obat yang dibutuhkan untuk mendukung yang kuat kali ini. Yun Yun sangat bijaksana, gulungan padat muncul di depan Xiao Yan, hampir puluhan ukuran, yang membuat Xiao Yan, yang belum sepenuhnya pulih dari perang, merasa sedikit kewalahan. Jika Xiao Yan bisa memurnikan pil obat sebanyak itu sendirian, dia akan mendapatkan tahun monyet dan bulan kuda. Sangat banyak. Melihat ini, Mu Yingying tanpa sadar cemberut, dia jelas mengerti kekhawatiran Xiao Yan. Sebagai penatua kuil pengobatan surgawi, Anda dapat mengambil semua ramuan obat di bawah peringkat ke-9, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak. Untuk peringkat ke-7, ada sebanyak bulu di udara. Aula alkimia di Endless Fire Territory dapat membantumu memperbaiki sebagian darinya. Hanya saja ada lusinan pil obat untuk lelaki tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Saya khawatir Anda masih perlu memperbaikinya sendiri. Yun Yun juga buru-buru memberi Xiao Yan ide. Baik. Dengan desahan samar, Xiao Yan untuk sementara menyimpan hal-hal ini di dalam hatinya. Sekarang ada hal lain yang sangat penting. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, ayo pergi bekerja dulu. Setelah hal-hal di alam hantu berakhir untuk sementara waktu, kita akan kembali ke alam api yang tak berujung. Kamu cepatlah menelan sumber kejahatan, dewa, dan kekuatan yang tidak teratur di tubuhmu. Setelah berkultivasi, cobalah untuk menembus ke tingkat ke-6. Yun Yun mengangguk. Sebelum retret, ada satu hal lagi, ikut aku. Xiao Yan tersenyum misterius, lalu membawa kedua putrinya dan perlahan berjalan menuju kediaman Soul Eater. Menantu perempuan jelek selalu ingin melihat mertuanya, dan pemakan jiwa sangat diperlukan untuk pertumbuhan Xiao Yan. Guru, mereka bertiga datang ke pegunungan yang tenang, dan di sini adalah rumah besar yang khusus dibuka oleh Li Hunyu untuk wakil penguasa alam di tengah alam hantu. Bagaimana situasinya? Pemakan jiwa membuka pintu dengan malas, tersenyum di seluruh wajahnya, tetapi selain Xiao Yan, ada dua sosok Yan Ting di luar pintu. Pria kecil, mereka berdua. Soul Eater terbatuk-batuk, seolah mengingatkan Xiao Yan akan sesuatu. Pemakan jiwa masih memiliki banyak kesan tentang Mu Yingying, dan secara alami tahu identitas yang terakhir, tetapi Yun Yun di samping membuatnya sedikit bingung. Di samping tubuh dan penampilan gadis ini, hanya berbicara tentang kekuatannya, dia tampaknya setara dengan dirinya sendiri. Yun Yun, aku sudah melihat gurunya. Mu Yingying, aku telah melihat gurunya. Wajah kedua wanita itu sedikit memerah, dan kemudian mereka menggigit bibir dan giginya. Dari penjelasan Xiao Yan di jalan, mereka secara alami memahami kebaikan pemakan jiwa kepada Xiao Yan. Hei, tidak apa-apa. Mantel dan jimat pemakan jiwaku telah diwariskan kepada bocah bau ini, dan aku belum menyiapkan salam apapun. Kedua jilid itu harus sesuai dengan gulungan sihir peri jahatmu sendiri, jadi terima saja. Master of Soul Eater tertawa, dan dua gulungan perak yang indah tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Gulungan itu dipenuhi dengan kelincahan klasik, yang tampaknya sudah cukup tua. Tembakan pertama adalah dua gulungan keterampilan bertarung di tingkat atas keabadian, keberanian seperti itu patut ditiru. Terima kasih guru. Kedua wanita itu saling melirik, dan tidak goyah,
mereka masing-masing mengambil volume berikutnya, dan kemudian diam-diam berdiri di samping Xiao Yan. Banyak senjata jahat yang muncul selama bencana ini sekarang memiliki barang-barang mereka sendiri. Netherworld Breaker Needle berada di bawah kendaliku, Myriad Thought Evil Bat berada di bawah kendali Thunder Lord untuk saat ini, dan Blood River Bell berada di bawah kendali Fang Yang Hao. Xiao Gui mengendalikan Yin dan Yang Hantu dan Dewa Gulir, dan bersama-sama dengan 10 aula klan Xiao Anda, Yan Luo, menjaga apa yang disebut pintu masuk ke dunia bawah. Pintu masuk juga di markas besar Li Hunyu. Selain itu, wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu telah secara menyeluruh memeriksa semua orang yang tidak diketahui asalnya. Satu demi satu informasi mengalir keluar dari mulut pemakan jiwa dengan tertib. Ini kerja keras untuk guru dan kedua wanita itu. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Ketika malapetaka berakhir, dia kembali ke alam jiwa Li untuk tinggal di mesin kesehatan, dan tidak ikut campur dalam urusan di sini. Dalam pertempuran ini, dunia hantu telah menderita kerugian besar, dan itu akan memakan banyak waktu untuk memulihkan vitalitasmu. Tetapi wilayah apimu yang tak berujung juga kehilangan semuanya, jadi Yun Qi, Yuan Yan, dan orang-orang itu telah mengambil keputusan, dan mereka akan menemanimu nanti. Kembalilah bersama. Dengan kekuatan mereka, mereka juga bisa membantumu di Endless Fire Territory. Sang pemakan jiwa berkata lagi. Ya, tapi guru, apa pintu masuk ke dunia bawah? Xiao Yan masih memutuskan untuk bertanya. Untuk hal semacam ini, aku khawatir kamu masih perlu bertanya kepada Yama dari 10 aula klan Xiao. Tempat seperti itu penuh dengan bahaya. Tidak pantas bagimu untuk masuk dengan gegabah sekarang. Tuan pemakan jiwa berkata dengan ringan, ketika dia menyebutkan kata dunia bawah, seluruh tubuhnya banyak bergerak, seolah-olah beberapa orang takut. Oke, bocah bau, cepat dan pergi mundur. Kekuatan besar yang diserap oleh sumber dewa jahat dan jimat pemakan jiwa seharusnya cukup bagimu untuk membuat terobosan. Selama periode ini, kami akan menyelenggarakan segalanya untuk Anda. Master of Soul Eater melirik Xiao Yan, yang napasnya kacau, dan langsung memarahi sambil tersenyum. Kalau begitu aku akan merepotkan guru dan kedua wanita itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melihat ke langit dan tertawa keras, dan pergi untuk mundur menuju ruang rahasia. Dalam retret ini, perlu untuk benar-benar merangkum banyak kekuatan dalam tubuh, dan pemurnian pil obat itu juga perlu diselesaikan sesegera mungkin. Gadis, jangan membenciku. Sama seperti Xiao Yan menghilang, Master of Soul Eater tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Mu Yingying di sampingnya. Aku, tidak. Mu Yingying cemberut, tapi kekeras-kepalaan di matanya masih jatuh ke mata Yun Yun. Kekuatan gulungan Yin dan Yang milik Yin dan kejahatan, dan itu sama sekali tidak cocok untukmu. Tapi, aku butuh kekuatan. Mu Yingying berkata dengan ketidakpuasan. Kekuatan. Sepertinya ada kekurangan di pusat dunia hantu. Artefak tertentu di pusat dunia manusia sangat cocok untukmu, tapi aku tidak tahu. Guru, katakan padaku. Hei, jangan khawatir, benda itu secara alami akan menunggu muridku tercinta meninggalkan Bea Cukai, sehingga dia dapat mengambilnya kembali untukmu secara pribadi. Bagaimanapun, dia akan pergi ke sana cepat atau lambat. Markas besar Li Hunyu adalah harta yang unik, Danau Huatian. Kakak Yun Yun, apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Pada saat ini, ada dua sosok ramping yang bertengger di tepi kolam yang luas dan luas ini. Ya, kekuatan kedua binatang itu telah mencapai batasnya, dan rentang hidup mereka semakin dekat, dan pada saat bencana ini, saya berjanji kepada mereka untuk mengumpulkan kebijaksanaan untuk mereka dan sepenuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Yun Yun mengangkat pipinya yang lembut dan menatap pedang Kaisar Surgawi Tai Chi di atas telapak tangannya. Berdengung, guntur kemarahan yang menggelegar, dengan tenang mengalir keluar, memenuhi ruang ini dengan aura yang sangat menyedihkan. Pedang Kaisar Surgawi Tai Chi berdengung di mana-mana, dan energi spiritual surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya di kolam roh perlahan berkumpul ke arahnya, seolah-olah beberapa makhluk kuat akan datang ke dunia. Puff! Tiba-tiba, naga dan phoenix di pedang Kaisar Surgawi Tai Chi meraung, dan kemudian suara seperti kulit telur yang pecah bergema di seluruh dunia. Kekuatan gerakan dan keheningan yang luar biasa yang dihasilkan oleh pemandangan yang tak tertandingi seperti itu perlahan diserap oleh pedang Kaisar Surgawi Tai Chi. Apakah ini sukses?
Pada saat ini, Mu Yingying membuka matanya lebar-lebar dan perlahan menatap kehampaan di atas kolam, di mana aura kehidupan yang tak berujung dan kaya muncul. Dalam napas itu, ada kekuatan agung yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ledakan. Pemilik. Asapnya perlahan menghilang, dan dua orang halus seperti boneka porselen keluar dari sana. Satu laki-laki dan satu perempuan, penampilan seperti anak kecil. Sukses. Dua kekuatan puncak tingkat reinkarnasi 5 lapis. Tawa kedua wanita itu perlahan menyebar. Pengumpulan roh berhasil, dan mulai sekarang, naga langit dan Phoenix bumi akan berubah menjadi manusia dalam arti sebenarnya. Dua anak laki-laki dan perempuan emas dengan kekuatan puncak reinkarnasi 5 lapis. Mereka telah benar-benar berubah menjadi manusia, tetapi jika Yunyun membutuhkannya, mereka masih dapat menggunakan pedang Kaisar Surgawi Taiji untuk memanggil. Kedua lelaki kecil itu akan keluar dari tubuh mereka untuk membantu Yunyun karena pedang Kaisar Surgawi Taiji. Kekuatan yang sempurna dari puncak reinkarnasi, serta pedang Kaisar Surgawi Taiji, kekuatan Yunyun hari ini tidak diragukan lagi sangat besar. Setelah roh-roh berkumpul, kedua lelaki kecil itu sangat dekat dengan Yunyun, mereka tampaknya telah mengenali Yunyun sebagai ibu kandung mereka, jadi ada banyak kegemparan di seluruh alam Lihun. Wilayah Jiwali masih beroperasi secara tertib di bawah tanggung jawab Raja Guntur, Raja Pemakan Jiwa dan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi jatuhnya Dewa Jahat ketujuh dari klan jahat asing tidak memicu seruan keras untuk kejahatan asing, klan untuk meluncurkan serangan lengkap, The Great Thousand World telah bertukar banyak waktu persiapan tenang. Selain itu adalah wilayah api tak berujung yang terkenal. Sekelompok ahli yang kuat seperti lelaki tua dengan tulang putih dan jenderal berdarah dingin bergabung dengannya. Dengan penambahan kekuatan baru seperti itu, kekuatan wilayah api tak berujung saat ini, bahkan di seluruh di antara kekuatan puncak di dunia manusia, ada juga keberadaan menakutkan yang menempati urutan pertama. Tetapi di domain api tak berujung, yang paling mengagumkan adalah penguasa domain api tak berujung. Orang yang tidak hanya memenangkan api suci ketiga, tetapi juga pembangkit tenaga listrik yang memecahkan malapetaka di surga dan dunia hantu beberapa kali. Sekarang, ketenaran Xiaoyan, saya khawatir di dunia ini, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Waktu berlalu perlahan seperti air, dan area yang tak terhitung jumlahnya di dunia hantu perlahan kembali ke penampilan aslinya, dan serangkaian hal juga berjalan dengan tertib. Lebih dari setengah tahun berlalu dengan tenang. Selama periode ini, Xiaoyan tampaknya telah menguap dari dunia, dan tidak ada berita yang keluar. Jika bukan karena dua putri Yunyun dan Mu Yingying, yang bisa mengetahui keselamatan Xiaoyan, mereka pasti sudah masuk ke ruang kultivasi rahasia untuk mencari tahu. Selama periode setengah tahun ini, ruang rahasia yang disiapkan khusus untuk Xiaoyan ini telah lama terdaftar sebagai area terlarang tertinggi oleh manajemen puncak Li Sol Domain, dan semua personel dilarang keras melangkah dalam jarak 100 meter dalam jangkauannya. Namun, masih banyak orang tingkat tinggi yang sangat ingin tahu. Ruang kosong di atas ruang rahasia berputar dari waktu ke waktu, dan pemandangan ramuan obat yang menyegarkan dan kaya perlahan muncul, dan pil obat yang disempurnakan oleh yang terakhir mungkin sangat tinggi. Apa yang telah terjadi? Tiba-tiba, di ketinggian tinggi markas Li Hunyu, ada energi berwarna guntur yang tak terhitung jumlahnya, melintasi rintangan ruang dan waktu, dan perlahan-lahan menyerang. Fluktuasi yang memekakkan telinga dan kuat membuat seluruh wilayah Jiwali memasuki tingkat keamanan tertinggi. Apakah ada musuh yang menyerang? Tuan, itu tidak benar. Napas ini tidak terlihat seperti kekuatan klan jahat asing, tapi sedikit seperti belenggu langit dan bumi. Di samping Yunyun, sepasang anak laki-laki dan perempuan merah muda dan lembut mengangkat mata besar mereka yang berair dan menatap langit, seolah merasakan sesuatu. Bang! Pada saat yang sama, tepat ketika semua orang bertanya-tanya, erangan tiba-tiba keluar dari area yang sepi. Melihat tempat di mana suara itu keluar, aura kuno yang tampaknya telah tertidur selama ribuan tahun terbangun sedikit demi sedikit. SSSTTT. Pada saat berita mengejutkan seperti itu disampaikan, dua siluet naga ilahi muncul dengan tenang. Tuan Guntur dan Tuan Pemakan Jiwa. Begitu mereka berdua muncul dalam kekosongan ini, mata mereka sedikit menyipit, dan mata mereka terus berkeliaran di ketinggian ruang kultivasi rahasia dan Li Sol Realm, dan ada sedikit ekstasi di mata mereka.
Melahap sumber dewa jahat sebenarnya memungkinkannya untuk mendapatkan kekuatan jiwa untuk melangkah ke ranah alam Ascension Immortal. Istana spiritual lantai 9 juga dipenuhi dengan lantai 8. Jika Anda bisa melangkah ke ranah kesempurnaan, dan mengisi istana spiritual lantai 9, mungkin kamu bisa mendambakan jiwa para dewa dalam teleportasi. Ada ekspresi terkejut di mata indah Lei Zhu, dan dia jelas memahami fluktuasi lain yang terkandung dalam kekuatan ini dalam sekejap. Ini jauh lebih dari itu. Materi gelap di mulut jurang maut, serta hantu dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh bencana perang ini, benar-benar membuat kekuatan orang ini menembus ke tingkat reinkarnasi lapisan ke-6 yang sebenarnya. Lord of Soul Eater menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan suaranya penuh kelegaan. Ledakan. Ribuan mil awan suara jiwa yang mempesona beriak melalui hati dan jiwa, ditambah dengan kekuatan surga dan bumi dari bencana reinkarnasi 6 kali lipat, membuat pria kuat yang tak terhitung jumlahnya berkeringat. Paksaan mengerikan yang diciptakan oleh bencana ganda seperti itu, bahkan guru guntur sedikit bermasalah, dapatkah Xiao Yan menanganinya dengan mudah? Tepat ketika hati dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengencang, ada nyala api lava cair yang tak ada habisnya di ruang budidaya rahasia, seperti gunung berapi yang meletus, dan kemudian naga emas puluhan ribu meter terbentuk di seluruh langit. Tubuh naga emas itu berkelok-kelok dan bergelombang, dan napas api yang tak terhitung jumlahnya memenuhinya, sisik emas kuno yang tebal menutupinya, dan kekuatan naga yang menakutkan yang melampaui langit dan bumi menyebar. Mengaum, naga emas meraung, dan suara auman naga ditransmisikan, dan kekuatan dahsyat bencana ganda di atas langit dipelintir dan sepenuhnya hilang di sini. Ini, melihat yang terakhir bertindak begitu tegas, sudut mata orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tidak bisa tidak menyentuh dengan kejam. Penyelesaian besar batas kenaikan abadi, dan bencana reinkarnasi 6 kali lipat, kekuatan perampokan ganda sangat menakutkan, tetapi di tangan Xiao Yan, itu sama konyolnya dengan permainan anak-anak. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa Feng Jue telah mencapai alam ketiga untuk membakar daging, tubuh, dan tubuh, selain penempaan darah naga Raja Naga Emas, kekuatan melahap yang misterius dan tak terduga, dan kekuatan 7 jenis api suci, bencana reinkarnasi lapisan ke-6 untuk Xiao Yan, itu tidak layak disebut anak baik. Di domain jiwa Li yang sangat hidup tinggi di langit, sosok besar muncul satu demi satu. Melihat bayangan hitam tipis di atas langit, penguasa pemakan jiwa dan yang lainnya memimpin dalam berbicara. Tubuh Xiao Yan langsung bangkit dari ruang rahasia, dan kekuatan naga yang samar tetap berada di sekelilingnya. Itulah fluktuasi yang terjadi setelah sepenuhnya menyerap darah asal Raja Naga Emas. Sekarang, belum lagi betapa mengerikan kekuatannya, hanya dengan tubuh Xiao Yan, saya khawatir pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis yang sebenarnya akan menjadi tak berdaya dalam waktu singkat. Penempaan darah naga asli Raja Naga Emas membuat kekuatan tubuhnya mencapai tingkat tertentu yang menakutkan. Guru, ini adalah Suandan kelas 9, pil nirwana reinkarnasi, yang cukup bagi guru untuk sepenuhnya melangkah ke tingkat 6. Ying Ying, ini adalah pil remunerasi yang dijanjikan oleh Jenderal Berdarah Dingin dan yang lainnya. Ada juga banyak pil kelas 8, yang digunakan untuk Xiao Gui Mufeng dan pahlawan lain dari pertempuran dunia hantu. Tawa malas perlahan muncul dari naga emas, dan tiba-tiba pil obat bundar muncul dengan tenang di depan Tuan Pemakan Jiwa, dan kemudian Xiao Yan melirik secara acak dan melemparkan cincin ke Mu Yingying. Ya, Mu Yingying mengangguk dan menurunkannya dengan mudah. Hal ini, mata Soul Eater aneh, dan dia menatap pil obat yang melayang di depannya dengan terkejut. Jelas, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa mencium gelombang yang bergerak darinya. Pemurnian ramuan ini bukanlah kekuatan ramuan obat biasa, tetapi pemurnian zat gelap dan jiwa hantu. Keruh, melihat perilaku Xiao Yan seolah-olah tidak ada yang salah, jiwa-jiwa kuat yang tak terhitung jumlahnya di wilayah jiwa Li tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Tulisan tangan Xiao Yan bisa dibilang sangat mewah. Ada sangat sedikit orang yang dapat memurnikan tanaman obat kelas 9 di dunia yang luas ini, bahkan tanaman obat kelas 8 sangat berharga. Master Domain Xiao ini benar-benar memurnikan begitu banyak pil obat selama retretnya. Keterampilan pemurnian obat orang ini terlalu menakutkan. Warna kecemburuan merasuki hati banyak orang. Jika bukan karena Duki Fei, saya khawatir semua jiwa yang kuat di tempat kejadian akan langsung melarikan diri ke api yang tak berujung.
Apa yang kamu lihat? Jangan turun untuk berlatih, bersiaplah untuk bencana berikutnya. Setelah beberapa desahan, suara Duki Fei yang kuat ditransmisikan ke seluruh alam jiwali. Jelas, perlu disetrum saat ini untuk mempertahankan kekuatan saat ini. 10 menit kemudian, di aula konferensi markas besar Li Hunyu. Pada saat ini, sebagian besar bangunan bertingkat tinggi berkumpul di sini. 10 aula Yan Luo, keluarga Xiao Gui, jenderal berdarah dingin dan lainnya, serta Yuan Yan, Yun Qi, bekerja keras ke puncak alam jiwa. Secara alami, pil obat itu sudah didistribusikan, memungkinkan jenderal berdarah dingin dan yang lainnya untuk secara sukarela bergabung dengan wilayah api tak berujung. Tuan Xiao, sekarang setelah lukamu sembuh, apa rencanamu? Seluruh aula penuh dengan kegembiraan, tetapi setelah beberapa saat, suara beberapa orang kuat yang dipimpin oleh pengadilan Li Hunyu dan pengadilan adalah yang pertama memecah kedamaian. Lord of Soul Eater dan Lord of Thunder duduk di atas satu sama lain, menonton semua ini dengan acuh tak acuh, hal-hal ini harus ditangani oleh orang-orang ini sendiri. Rencana saat ini, tidak untuk saat ini. Xiao Yan menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa orang-orang ini sangat bertatap muka. Mereka tampaknya sangat berbeda dari orang-orang yang mengendalikan 2 halaman selama bencana sebelumnya, jadi mereka menghindarinya. Di domain jiwali, ada beberapa orang yang membunuh master senior pemakan jiwa. Sekarang mereka semua telah diberhentikan dari posisinya. Ini semua adalah rekrutan baru, tetapi kekuatan dan prestise mereka tidak boleh diremehkan, dapat dipercaya. Petik 2. Yun Yun membuka mulutnya dengan lembut, menjelaskan adegan itu kepada Xiao Yan, dan ekspresi Xiao Yan menjadi nyaman setelah berbicara. Tuan Xiao Yu, saya sedang menunggu rencana, saya tidak tahu. Di domain jiwali, Duki Fei sekarang menempati posisi dominan, tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan oleh pengadilan dan pengadilan. Tapi itu tidak masalah. Xiao Yan menyeringai, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Persekutuan. Beberapa pria kuat bersemangat tinggi dan berkata dengan masuk akal. Hal ini adalah prioritas utama sekarang. Persekutuan. Setelah keluarnya beberapa orang, semua orang di seluruh aula berseru. Meskipun pemimpin klan jahat asing dan pusat kekuatan tertinggi lainnya belum sepenuhnya muncul dan mengumumkan dimulainya Perang Dunia Kedua, tetapi dari situasi saat ini, Perang Dunia Kedua telah dimulai, dan dunia besar menghadapi situasi yang sangat rumit, situasi. Kita semua pernah mendengar tentang masalah alam abadi, bahwa Tuan Xiao Yu dan yang lainnya telah membalikkan keadaan, dan sekarang bahkan lebih masuk akal untuk menyelamatkan alam hantu kita dari bahaya, dan membentuk aliansi adalah masuk akal. Petik 2. Beberapa orang saling memandang, Lin membuat daftar berita penting, menunggu tindakan Xiao Yan. Persekutuan. Xiao Yan bergumam, tetapi tidak setuju untuk sementara waktu. Sekarang 10 kuil Yama telah kembali normal, dan hal-hal seperti pintu masuk ke dunia bawah juga diketahui. Selama kekuatannya sendiri lebih ditingkatkan, dia bisa pergi ke tempat di mana klan Xiao tidur. Tapi sebelum itu, aku takut aku harus pergi ke dunia peri, dunia iblis dan tempat-tempat lain. Aliansi tidak terburu-buru. Sekarang kita masih harus pergi ke dunia iblis dan dunia abadi untuk bernegosiasi. Setelah keputusan akhir, bagaimana perasaan Anda tentang memperkuat aliansi? Tepat ketika Xiao Yan bingung, Yun Yun berbicara pelan. Kalau begitu aku akan menunggu di sini untuk menunggu kabar baik dari Tuan Xiao. Mengenai aliansi, selama Tuan Xiao berbicara, apapun di dunia hantu kita dapat dimobilisasi. Beberapa pria kuat tertawa. Pada saat ini, mata indah Yun Yun melihat sedikit ke arah Thunder Lord dan Soul Eater yang berada di atas, sepertinya tindakan ini sudah lama dibahas oleh mereka. Orang-orang di depan mereka hanya lewat. Ini adalah akhir dari masalah ini. Malam ini kita akan berangkat untuk kembali ke wilayah api tak berujung. Kali berikutnya mungkin tidak damai. Xiao Yan membungkuk kepada Lord of Soul Eater, dan implikasinya juga untuk menunjukkan energinya. Ya, Yun Qi sekarang menjadi apoteker kelas 8. Dengan tambahan gadis itu, Yuan Yan, banyak orang kuat akan pergi bersamamu. 10 aula Yama, Xiao Gui dan yang lainnya akan tinggal di sini dan mengawasi perubahan di pintu masuk ke dunia bawah. Tuan pemakan jiwa berkata, baik, petik 2 petik 2. Serangkaian perintah dan pengaturan muncul. Gadis, ikut aku. Ketika masalah selesai, semua orang pergi satu demi satu,
tetapi pemakan jiwa berpura-pura menjadi misterius dan membawa Mu Yingying menuju rumahnya. Ini dia, api suci. Api suci ke-19, Jin Yanyan. Ketika Mu Yingying melihat batu emas pucat yang aneh di depannya, dia sangat bersemangat, dan gelombang panas yang menyengat datang perlahan. Aku pergi ke alam hantu dan pergi ke alam Buddha untuk membalas dendam. Aku menemukan api suci ini secara kebetulan dan menyimpannya sepanjang waktu. Jangan beritahu pria itu Xiaoyan. Pemakan jiwa berkata sambil tersenyum. Guru, kamu bisa memberi Xiaoyan sesuatu, itu akan berguna baginya. Mata Mu Yingying berbinar dengan bintang, dia sangat bahagia. Benda ini cocok untukmu, bukan dia. Master of Soul Eater berpura-pura misterius. Yingying berterima kasih pada guru. Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia juga menyadarinya, tiba-tiba mengangguk, dan kemudian dengan tenang menurunkannya dan mengucapkan selamat tinggal dengan sungguh-sungguh. Setelah puluhan menit, Xiaoyan dan rombongannya meninggalkan alam hantu semalaman dan kembali ke alam api tanpa akhir. Benar-benar pria tua yang eksentrik. Lord Lei tersenyum ringan, melihat sikap pelit Soul Eater, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, dia sepertinya menantikannya di dalam hatinya. Mungkinkah itu benar-benar kesalahpahaman antara dia dan Xiao Tianming? Master of Soul Eater tersenyum tak berdaya saat dia melihat Xiaoyan dan yang lainnya yang berjalan pergi. Api suci ini secara alami direnggut dari tangan dunia Buddhis yang kuat, tapi sayangnya itu tidak memiliki efek substansial pada Xiaoyan saat ini, jadi dia diam-diam memberikannya kepada Mu Yingying. Itu dapat dianggap sebagai pengganti beberapa hutang saya berhutang kepada gadis ini di hati saya, bagaimanapun, pengorbanan itu ada hubungannya dengan dia kurang lebih. Di inti wilayah api tak berujung, itu dikelilingi oleh api suci surga dan bumi sepanjang hari, sehingga semua roh jahat dan binatang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Di aula ibu mertua, Suner sekarang mengubur kepalanya dalam meninjau gulungan hal-hal sepele di wilayah api tak berujung. Hal-hal ini jelas mengharuskannya untuk melakukannya sendiri, tetapi putri arogan di masa lalu juga sangat tertekan sekarang. Bagaimanapun juga, di wilayah api tak berujung ada begitu banyak hal. Ibu, Master Domain dan yang lainnya telah kembali dengan selamat. Tiba-tiba, suara gembira datang dari luar gerbang istana. Pergilah. Suner mendengar kata-kata itu, tekanan di alisnya menghilang, dan senyum menawan menghiasi wajahnya saat dia berjalan menuju pintu keluar lorong ruang angkasa. Ini dia, sungguh tim yang besar. Tidak lama kemudian, ketika sekelompok pemimpin tingkat tinggi yang dipimpin oleh Suner tiba di wilayah api tak berujung, mereka tidak bisa tidak terpana setelah melihat banyak pria kuat keluar dari pintu keluar. Orang tua dengan tulang putih, jenderal berdarah dingin, 2 peringkat reinkarnasi 5 lapis, dan banyak pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi lainnya telah sepenuhnya bergabung dengan wilayah api tak berujung saat ini, kembali dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Dengan kekuatan baru yang begitu kuat bergabung, tidak diragukan lagi akan membawa fondasi wilayah api tak berujung ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Di hari-hari mendatang, mari kita istirahat yang baik. Xiaoyan berkata kepada kerumunan besar di belakang. Ya, suara yang kuat keluar, barisan yang menakutkan seperti itu dapat digambarkan sebagai sangat mewah. Yuner, besok kamu akan membawa Yun Qi ke alam abadi. Kamu bisa mendiskusikan aliansi dengan mereka terlebih dahulu. Omong-omong, kamu bisa mendapatkan beberapa pil obat dari kuil pemurnian obat dan kembali. Jika bisa, membantu orang lain untuk memasuki kelas 9, itu tidak bisa lebih baik. Xiaoyan menyeringai, melihat keterampilan alkemis peringkat 8 Yun Qi, dan tidak bisa menahan diri untuk memukul lidahnya. Terima kasih, Tuan Domain. Yun Qi mengangguk dan tersenyum, tentu saja setuju dengan pengaturan Xiaoyan. Selain itu, saya mencari gulungan formasi, dan sekarang wilayah api tak berujung memiliki seorang gadis seperti Yuan Yan yang bertanggung jawab, tempat ini adalah tempat api yang berapi-api. Xiaoyan menatap Yuan Yan yang montok dan merah muda di belakangnya, dan berkata sambil tertawa, jelas bahwa gadis ini, Yuan Yan, lebih dari sedikit lebih kuat darinya dalam hal pencapaian guru formasi Do. Sedikit. Mata Yuan Yan berbinar ketika dia mendengar ini, tapi dia masih menjulurkan lidahnya pada Xiaoyan, sangat nakal. Petik 2. Selain itu, perintah didistribusikan di bawah diskusi Xiaoyan, Yun, dan Suner. Jelas,
Ini semua adalah tindakan yang memiliki efek magis di wilayah api tak berujung. Di mana Yingying? Saat malam semakin dekat, setelah serangkaian masalah di wilayah api tak berujung diselesaikan, hanya Xiao Yan, Yun Yun dan Suner yang tersisa di aula. Xiao Yan kembali ke akal sehatnya dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Tampaknya gadis ini menghilang ketika dia baru saja keluar dari saluran luar angkasa dan tiba di wilayah api tak berujung. Dia pergi untuk mundur. Dia seharusnya membuat terobosan dalam perjalanan ke dunia hantu ini. Yun Yun menggelengkan kepalanya, tetapi mereka secara alami tidak tahu. Mu Yingying baru saja tiba di alam api tanpa akhir, dan dia bergegas ke ruang rahasia untuk mundur dan menelan api suci. Dengan api suci yang diberikan oleh Master of Soul Eater, Mu Yingying sekarang memiliki 3 api suci di tubuhnya, dan kombinasi serta kekuatan Fen Jue cukup untuk meningkatkan kekuatannya sedikit. Tentu saja, Mu Yingying yang naif dan nakal tidak akan tahu bahwa api suci ini, penguasa pemakan jiwa, sebenarnya dimaksudkan untuk diberikan kepada Xiao Yan, tetapi peringkat ke-19, hampir tidak memiliki efek substantif pada Xiao Yan saat ini. Selain itu, Mu Yingying berkorban karena alasannya sendiri, dan dia baru saja memberikannya kepada Mu Yingying. Hah, bagaimana dengan Cailin? Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara lagi. Kai, Suster Cailin, dia. Ditanya seperti ini oleh Xiao Yan, wajah Suner langsung menjadi pucat, seolah-olah ada pertanda buruk. Pergilah. Xiao Yan langsung bangkit dan berjalan menuju kediaman Cailin. Cailin pada dasarnya acuh tak acuh, dan tempat tinggalnya ada di pegunungan dan awan. Bagaimana ini? Begitu dia membuka pintu dan masuk, dia melihat orang yang lemah lembut terbaring lemah di tempat tidur. Alis Xiao Yan menjadi serius untuk pertama kalinya. Pada saat ini, wajah Cailin pucat, dan seluruh tubuh benar-benar dipenuhi dengan aliran cahaya 10 warna, yang terus mengalir. Ketika Xiao Yan menatap pita warna-warni ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, seolah-olah kekuatan semacam ini cukup untuk mengancam hidupnya sendiri. Aku baik-baik saja. Jangan datang. Tepat ketika Xiao Yan ingin berjalan mendekati Cailin dan menjelajahi perubahan di tubuhnya, suara dingin Cailin bergema di seluruh ruangan. Fluktuasi kekuatan dari Ten Colored Sky Swallowing Python. Pada saat ini, tampilan luar biasa muncul di mata indah Yun Yun. Meskipun Yun Yun dan Cailin sudah saling kenal sejak lama, dalam ingatan tuannya Hua Qinger, dalam kekuatan warisan, ular sanca menelan 10 warna adalah salah satu binatang purba paling kuat di dunia. Kekuatannya dapat dipelajari dari dunia. Bahkan 3 dewa yang ditaklukkan Jiaoji oleh keagungan Yaoji tidak terlalu menakutkan. Legenda mengatakan bahwa makhluk semacam ini adalah kekuatan super pada saat yang sama dengan Luna dan Dewa Bunga. Pada saat ini, pada kulit sisik warna, 10 warna mengalir, dan dari waktu ke waktu, irisan sisik ular dengan lingkaran cahaya 10 warna muncul. Hal semacam ini, aku khawatir satu-satunya cara untuk pergi ke pusat dunia iblis adalah dengan pergi. Suner menatap Cailin dengan ekspresi yang sedikit menyakitkan, dan setelah menggertakkan giginya, dia memutuskan untuk keluar. Suner, kamu jelas berjanji padaku. Begitu suara Suner jatuh, Cailin memarahinya dengan marah, tapi suaranya terdengar lembut dan tidak memiliki prestise apapun. Saudari Cailin, situasi di tubuhmu harus diselesaikan sesegera mungkin. Tidak ada penundaan. Sekarang kami memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya di wilayah api tak berujung, bahkan di pusat dunia iblis. Kaoru berbicara dengan keras kepala. Suner, Yuner, aku akan meninggalkanmu dengan domain api tak berujung dan alam abadi. Besok aku akan membawa Cailin ke alam iblis untuk menyelesaikan masalah piton menelan langit 10 warna. Wajah Xiao Yan suram, dan alisnya sangat serius. Saudara Xiao Yan, saya telah mengajukan pertanyaan, tetapi pusat dunia iblis terlalu misterius, dan areanya sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk menemukan pintu masuk ke pusat dunia iblis. Ketika kakak Xiao Yan pergi, dia bisa pergi ke kediaman serigala naga Heisha dulu. Dia adalah bawahan Kaisar Iblis, dan dia harus tahu beberapa hal tentang pusat dunia iblis. Sun Er perlahan mengatakan informasi yang dia temukan. Ya, Xiao Yan mengangguk, dan pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan cinta saat dia melihat Cailin berbaring di tempat tidur. Aku baik-baik saja. Bahkan saat ini, Cailin masih berbicara dengan acuh tak acuh seolah-olah tidak ada yang terjadi,
seolah-olah dia tidak ingin Xiao Yan dan yang lainnya mengkhawatirkannya. Sangat disayangkan bahwa ketidakberdayaan pada tubuh, bahkan darah kulit, cahaya 10 warna dalam jiwa terus mengalir, dan ada jejak samar menelannya. Dia juga tahu bahwa jika kekuatan 10 warna di tubuhnya tidak diselesaikan sesegera mungkin, itu akan menjadi bahaya tersembunyi cepat atau lambat. Tapi dalam ingatannya, dia samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan 10 warna benar-benar ada, luar biasa. Meskipun kekuatan Xiao Yan kini telah menembus reinkarnasi tingkat ke-6, Cailin tidak ingin dia mempertaruhkan nyawanya untuk dirinya sendiri. Ada intuisi dalam kegelapan, tampaknya bahkan kekuatan tingkat reinkarnasi 6 lapis Xiao Yan saat ini masih belum cukup untuk menangani kekuatan 10 warna. Khawatir, ketakutan perlahan mengambil alih hatiku. Memalingkan kepalanya sedikit, dia melihat Xiao Yan dan dua wanita di depannya terus-menerus mendiskusikan perjalanan ke dunia iblis. Tidak ada rasa takut di matanya, tetapi hati Cailin tiba-tiba dipenuhi dengan kehangatan.